Tersangka kasus ijazah palsu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana diperiksa oleh Bareskrim Polri. Didampingi kuasa hukumnya, Wagub Bangka Belitung Heliana tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9:30 pagi tadi. Heliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD dan Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Ijazah apa? Saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya dan saya menghormati itu. Lalu terkait ijazah dugaan ijazah palsu ini perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang Henry, apakah proses pemeriksaan ini sudah dimulai dan apa hasilnya? Ya, baik, untuk pemeriksaan ini sendiri Deta dan juga pemirsa, tadi kalau sekiranya di pukul 9:45 pagi hari waktu Indonesia Barat, kami memantau memang dari Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana sendiri bersama dengan kuasa hukum. Kedua kuasa hukumnya sudah masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan. Memang pemenuhan dari panggilan ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman kasus berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, yang juga tadi kami juga sempat memantau bahwa ada sejumlah keterangan pers yang disampaikan oleh kuasa hukum, yang diantaranya ini beberapa poin yang utama yang akan disampaikan dalam pemeriksaan hari ini. Satu diantaranya adalah kedudukan hukum sebagai pelapor, kemudian juga pasal yang disangkakan yakni pasal pendidikan nasional dan juga upaya hukum, yang juga dalam hal ini pun kami juga sempat memantau dan juga menanyakan kepada Wakil Gubernur Bangka Belitung sendiri, yang juga menyampaikan bahwa dalam hal ini tentu pihak dari Wakil Gubernur Bangka Belitung sendiri juga memenuhi panggilan yang sebelumnya juga telah dilakukan pemanggilan, kemudian juga ini sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya pihak dari kepolisian juga telah setelah melengkapi ataupun telah memiliki ataupun mengantongi alat bukti untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Dan tentunya juga untuk pemeriksaan hari ini sedang berlangsung. Kami masih memantau dan masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini yang dilakukan di gedung Bareskrim Polri. Dan tentunya tidak hanya itu, dari pihak kepolisian juga terus menegaskan berkaitan dengan pemeriksaan ini dilakukan secara transparansi dan juga profesional. Sementara Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Henry atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang gugatan Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli.
Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Partai Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga unggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus suap izin proyek dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait adanya uang dari kasus suap ijon proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 3 tersangka selama 40 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. Pak, Bapak memberi uang ke Kejari Bekasi, benar nggak Pak? Yang soal 100 juta. Berapa sih Pak uang yang dikasih ke Kejari Bekasi?
Dan pemirsa, news yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami Reza Siregar. Selamat siang Reza. Selamat siang Deta. Ada informasi apa nih di segmen selanjutnya? Ya, di segmen berikutnya Deta, dikepung warga, seorang pencuri ini nekat menyandera emak-emak pemilik rumah di Kota Pinang, Sumatera Utara. Selengkapnya usai jeda.